Polres Ogan Ilir melakukan penyekatan gerbang tol Keramasan. Jelang sekolah tatap muka, guru di Kota Pagaralam divaksin. Budidaya ayam kalkun hias penghasil cuan di masa pandemi. Assalamualaikum, apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan iNews Sumsel edisi hari ini Jumat 9 Juli 2021. Selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan informasi menarik lainnya. Saya Anggun Prisma, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. PPKM darurat dilaksanakan petugas kepolisian Resort Ogan Ilir dengan melakukan penyekatan gerbang tol Keramasan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Lampung. Pengendara dan penumpang wajib menunjukkan dokumen kesehatan. Setelah pemerintah memberlakukan PPKM darurat, Polres Ogan Ilir bertindak cepat dengan melaksanakan penyekatan jalan di gerbang tol Keramasan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan ke Pulau Jawa dan Lampung. Setiap kendaraan yang melintas dicek satu persatu dan harus mampu menunjukkan dokumen kesehatan seperti bukti sudah divaksin serta sudah melakukan tes swab dan antigen. Jika tidak, maka pengendara kendaraan tersebut diarahkan untuk melaksanakan tes kesehatan ke posko yang disiapkan ataupun ke puskesmas terdekat. Personil yang diterjunkan dalam penyekatan tidak hanya melibatkan dari kepolisian saja, namun melibatkan tim gabungan yakni dari Dishub, Pol PP, dan tenaga kesehatan. Yang jadi prioritas kita dalam pos penyekatan ini, pertama kita akan menanyakan kepada pengemudi bus, truk angkutan yang akan menuju ke Lampung dan ke Pulau Jawa. Persyaratannya di antara pengemudi dan penumpang harus mempunyai salah satu dari persyaratan ini, antara lain satu, dia sudah pernah divaksin atau membawa bukti-bukti dokumentasi dan dalam foto dalam HP. Kedua, dia pernah. Masyarakat dihimbau jika ingin bepergian berkendaraan harus memenuhi persyaratan yang diminta. Jika tidak, lebih baik di rumah saja. Dari Ogan Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Meski masih menunggu keputusan dari pemerintah untuk melaksanakan proses belajar sekolah tatap muka pada ajaran baru, para guru di Kota Pagaralam dilakukan vaksin secara bertahap. Vaksin dilakukan di puskesmas masing-masing kecamatan di Kota Pagaralam. Puskesmas Sidorejo di Kecamatan Pagaralam Utara melakukan vaksin terhadap guru dari 39 sekolah, mulai dari sekolah PAUD, sekolah dasar, SMP, dan SMA. Untuk menghindari kerumunan, vaksin dilakukan secara bertahap sesuai dengan undangan yang diberikan kepada sekolah yang akan melaksanakan vaksin. Dengan membawa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga dan dinyatakan sehat oleh tenaga kesehatan, guru dapat dilakukan vaksin. Kepala Puskesmas Sidorejo Sudri mengatakan dalam satu hari lebih dari 60 orang guru dilakukan vaksin. Guru itu dimulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Kalau guru setiap hari itu lebih kurang 60 orang. Nah, 60 orang. Dan itu kita laksanakan secara bertahap dari 39 sekolah yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sidorejo, secara bertahap dan kita berikan undangan. Jadi tidak serentak intinya. Vaksinasi diharapkan dapat mencegah COVID-19 di lingkungan sekolah, meski keputusan sekolah tatap muka masih menunggu keputusan dari pemerintah. Dari Kota Pagaralam, Yudi Faiman iNews melaporkan. Pemirsa, warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Gria Sumsel Sejahtera Palembang Bersatu menolak jika tempat tinggal mereka masuk Kabupaten Banjuasin. Dengan membentangkan spanduk, ratusan warga komplek perumahan Gria Sumsel Sejahtera mengaku berada di Kecamatan 15 Ulu, Banjuasin.
Di Kecamatan 15 Ulu terdapat 3 rukun tetangga yang dinyatakan masuk Kabupaten Banyuasin, yakni RT 28, RT 67, dan RT 68. Warga perumahan Gria Sumsel Sejahtera mengaku perumahan dibangun pada tahun 2010 merupakan program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Program Hibah Gubernur Sumsel tahun 2010 itu meliputi MAN 1, Rumah Dinas Angkatan Laut, Kantor DPD Sumsel, Kantor BNNP Sumsel, Kantor Pengadilan Militer, Bawaslu, Gedung Juang, dan Perumahan Gria Sumsel Sejahtera. Terungkapnya perumahan warga tersandung tapal batas baru diketahui setelah sejumlah warga yang melunasi kredit rumahnya berada di wilayah Kota Palembang. Namun warga yang baru-baru ini melunasi kredit rumahnya mendapat sertifikat hak miliknya berada di Kabupaten Banyuasin. Suasana yang kurang mendukung sekarang ini antara kota dan Banyuasin. Jadi masyarakat pagi ini rame-rame membuat pernyataan kalau ingin tetap masuk Kota Palembang. Apapun yang terjadi tetap ingin di Kota Palembang. Jadi untuk perumahan ini dibangun tahun 2010. Merupakan program dari 2009, program dari pemerintah provinsi. Khusus untuk guru dan PNS. Jadi surat hibahnya yang ditandatangani gubernur, perumahan kami ini masuk Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Warga berharap kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat mengambil keputusan sesuai keputusan Gubernur tahun 2010 yang menghibahkan lokasi tersebut. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Kami akan hadirkan informasi Gubernur launching bedah rumah tak layak sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Pemirsa, Gubernur Sumsel Herman Deru Rabu pagi melaunching bedah rumah di RT 20 RW 4 Kelurahan Keramasat, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian ASN, BUMN, dan BUMD sekaligus sebagai pemantik untuk stakeholder yang lain untuk berbuat kebaikan kepada warga bumi Sriwijaya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru didampingi Wali Kota Palembang Harno Joyo dan stakeholder lainnya melaunching bedah rumah yang berlangsung Rabu pagi. Herman Deru menjelaskan untuk tahap awal, Pemprov Sumsel membantu bedah rumah sebanyak 75 unit yang disesuaikan dengan hari ulang tahun Provinsi Sumatera Selatan. Dari data yang ada, sebanyak 3.000 rumah di Palembang membutuhkan untuk dibedah agar penghuninya merasakan hidup yang layak. Upaya ini sebagai bentuk stimulan atau pemantik kepada stakeholder
stakeholder lainnya seperti BUMN, BUMD, dan perusahaan untuk membantu program bedah rumah warga tidak mampu. Selama ini, menurut Herman Deru, memang sudah ada upaya Pemkot Palembang, namun sering terkendala syarat administratif. Untuk itu, ke depan perlu ada kepedulian personal dari pihak lain. Apa yang sudah dilakukan wali kota dan juga para bupati lain, kita dorong dengan memantik kepedulian personal pribadi juga perusahaan-perusahaan, apakah BUMS, BUMD maupun BUMN. Nah ini yang kita ajak ini loh, di ulang tahun Sumsel yang ke-75 dengan simbolik 75, tapi sebenarnya lebih dari 75. Tapi yang kita simbolikkan pada hari ini adalah 75 rumah. Sementara itu, penerima program bedah rumah mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Terima kasih banyak atas Bapak Gubernur. Cuma ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya jalan yang baik, dimudahkan segala urusannya. Dilapangkan seluruh yang membantu bedah rumah ini, rezekinya tambah murah. Mudah-mudahan banyak orang lagi yang merasakan seperti Ibu. Herman Deru menjelaskan program bedah rumah sebagai upaya menghadirkan pemerintah di tengah kesulitan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sempat putus akibat overweight kendaraan besar, jembatan Lengi yang berada di Desa Darmo, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, kembali difungsikan. Kini warga dapat melintas mengangkut hasil pertanian. Sejak 2 bulan lalu, warga Desa Darmo dan sekitarnya tidak dapat mengangkut hasil perkebunan karet untuk dijual karena kondisi jembatan yang mengkhawatirkan. Padahal saat ini petani dalam kondisi semangat menjual hasil kebun, mengingat harga karet sedang tinggi dibandingkan 3 tahun terakhir. Bila kondisi jembatan tidak cepat normal, masyarakat harus kembali beradaptasi dengan kondisi sebelumnya. Gimana tanggapan kita, Pak? Ya, beruntunglah yang di kebun di sana sini kan bisa lancar. Selama ini susah ya? Selama ini susah, Pak. Kemarin kenapa jembatan ini kan longsor, Pak. Iya, jadi banyak tahapan kan yang di dalam ini kebun karet kan, Pak. Berapa lama? Jalannya gimana? Sangat baik, Pak. Kalau dulunya? Waduh, dulunya sebelum diperbaikin ya hancur, Pak. Sulit untuk dilalui ya? Sulit, Pak, untuk dilalui, Pak. Tapi sekarang semenjak ada perbaikan jadi lebih mudah. Ya, benar itu, Pak, lebih mudah, Pak. Terbantu, Pak ya. Selain jalan perkebunan, jalan yang berada di belakang PT Sawindo Permai ini juga merupakan jalur lintas ke kabupaten lain. Selain itu, menjadi jalur perlintasan PT Wadian Bukit Asam untuk mengangkut peralatan penunjang proses pembangunan. Melihat kondisi ini, perbaikan harus cepat dilakukan. Dengan masa pengerjaan yang cepat, kondisi jembatan akhirnya sudah kembali normal. Dari Muara Enim, Edwin Sahsatria, iNews melaporkan. Di masa pandemi COVID-19, tren pembelian hewan kurban di tahun 2021 ini mengalami perubahan. Di Batu Raja, pembelian hewan kurban melalui perorangan berkurang drastis. Mendekati Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban musiman mulai bermunculan di beberapa sudut kota Batu Raja, Ogan Komering Ulu. Namun, di masa pandemi saat ini, tren penjualan berubah. Jika tahun lalu kebanyakan pembeli hewan kurban dilakukan perorangan, di tahun 2021 ini mengalami perubahan. Kebanyakan pemesan tahun ini berasal dari perkantoran, kelompok orang, desa, dan masjid, seperti diungkapkan Sarian, pedagang hewan kurban di Batu Raja. Menurutnya, secara umum penjualan hewan kurban tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hanya saja jenis hewan yang dibeli untuk dikurbankan lebih banyak jenis kambing dibanding sapi. Tahun ini agak naik. Kalau sampai sekarang banyak yang dipesan apa masih mana, Pak? Banyak yang pesan, banyak yang nitip. Bayar titip. Ngembek mau lebaran kita ngantar. Untuk harga hewan kurban bervariasi, kambing dijual mulai dari harga Rp2 juta sampai Rp5 juta per ekor. Sedangkan sapi mulai dari belasan juta sampai puluhan juta, tergantung jenis dan ukurannya.
Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino iNews melaporkan. Kami akan hadirkan informasi budidaya ayam kalkun hias penghasil cuan di masa pandemi. Tetaplah di iNews Sumsel. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Pemirsa, Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner Sumatera Selatan bersama anggota mengunjungi sentra ikan asin di Kelurahan 5 Ulu, Kota Palembang. Aspedku siap menggandeng serta memperkenalkan ikan asin sebagai kuliner khas Nusantara. Bagi masyarakat Sumatera Selatan tentu tidak asing dengan ikan asin. Ya, ikan asin merupakan kuliner khas Sumsel yang keberadaannya mampu menjadi kuliner Nusantara. Sebagai bentuk kecintaan, serta untuk memperkenalkan ke semua anggota terutama anak muda, Aspenku mengajak anggota organisasi mengunjungi serta melihat proses pembuatan ikan asin. Ternyata proses pembuatan ikan asin tidak terlalu sulit. Yang terpenting ikan asin aman dari campuran zat berbahaya karena hanya menggunakan garam sebagai campuran dalam proses pembuatannya. Bisa dijelaskan untuk datang ke sentra ikan asin ini apa tujuan kita, Bunda? Ya, untuk mengenalkan kepada anggota Aspenku, terutama ini biar mereka tahu di sini ada pembuatan sentra ikan asin yang terbesar di Kota Palembang. Dan juga kita akan membantu para UMKM di sini untuk lebih giat lagi, dan Aspenku siap bekerja sama dengan para pengrajin di sini. Dan memang di sini ikan asinnya bersih, gurih, nikmat, tanpa formalin. Jadi wajar kiranya kalau Aspenku ini datang ke sini, ini bisa istilahnya dikolaborasi. Jadi catering itu iwasinnya kalau bisa dari sini. Jadi menolong secara ekonomi dan juga yang kedua memberdayakan masyarakat di kampung Iwasin ini. Kota Palembang memiliki sentra ikan asin terbesar yakni di Lorong Keramat, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Dari Palembang, Erwin Setiawan iNews melaporkan. Pandemi COVID-19 masih berlangsung dan Kota Palembang sedang melaksanakan PPKM ketat. Kondisi ini membuat warga Palembang membatasi keluar rumah. Seorang dosen ekonomi di salah satu perguruan tinggi swasta Palembang, Zulfadli, dirinya memanfaatkan WFH dengan budidaya ayam kalkun hias di kediamannya di Jalan Prajurit Kemas, Ilir Timur 2, Palembang. Berikut liputan selengkapnya.
Ayam kalkun hias kini sedang digandrungi warga Palembang menjadi peluang untuk mendulang cuan di tengah pandemi COVID-19 seperti yang dilakukan Zulfadli, dosen ekonomi di Palembang. Zulfadli kini lebih banyak di rumah karena memberi materi kuliah lewat daring. Zulfadli memiliki berbagai varian ayam kalkun hias seperti Blue Shirt, Black Spanish, dan White Holland. Ayam kalkun hias ini dipelihara di halaman belakang rumahnya. Zulfadli menjelaskan perawatan ayam yang satu ini cukup mudah dengan memberi pakan dedak yang dicampur dengan kangkung atau sayur lainnya 2 kali sehari. Untuk budidaya bisa dengan mengeram telur selama 28 hari atau dengan inkubator. Ayam kalkun anakan dijual mulai Rp50.000 hingga Rp100.000. Sementara yang dewasa bisa sampai Rp1,5 juta. Dalam sebulan ia bisa menghasilkan cuan paling sedikit Rp3 juta. Para pelanggan pun sering datang ke sini untuk mengambil ayam kalkun hias untuk membudidayakan atau menjual kembali. Kita lihat keberhasilan dari Pak Jul ini. Jadi saya nambah indukan, nambah babon 1 sama anak-anakan sambil saya jual lagi biasanya gitu kalau yang anak-anakan. Untuk harga sendiri bagaimana Pak? Untuk harga ini harga kandang. Harga kandang jadi sangat-sangat miring. Jadi kalau untuk pengambilan kita masih bisa jual lagi. Justru saya lebih giat lagi kalkun ini karena masa pandemi. Karena ini ya, karena saya biasa ngajar gitu ya. Nah selama pandemi ini malah saya lebih banyak di rumah. Jadi ngajar pun daring misalnya. Jadi di rumah lebih banyak kegiatannya di peternakan. Kita anakan itu ya kalau umur di bawah sebulan itu berkisar antara 50 sampai 100 ribu ya per ekor ya. Kalau udah besar Pak? Kalau udah dewasa ya sekitar, kalau sepasangnya sekitar 750 sampai 800. Nah, bagaimana pemirsa? Mungkin memelihara ayam kalkun hias ini bisa menjadi peluang di masa pandemik sekaligus menjadi hiburan menghindari stres selama di rumah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Saya Anggun Prisma dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan Anda dan patuhi terus protokol kesehatan COVID-19 dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda.